Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Sahal bin Abdullah at-Tustari, wali yang telah jadi sufi sejak balita. Pada awal mulanya aku mendapatkan bahwa aku merasa lemah karena lapar dan merasa kuat karena kenyang. Tetapi di kemudian hari aku mendapatkan bahwa aku merasa kuat karena lapar dan merasa lemah karena kenyang. Abu Muhammad Sahal bin Abdullah at-Tustari lahir di Tustar Ahwas sekitar tahun 200 815 M. Ia belajar tasawuf dari Sofyan ats-Tsauri dan pernah bertemu dengan Zunnun al-Misri. Kehidupannya yang tenang terganggu pada tahun 261 874 M, ketika terpaksa mengungsi ke Basrah, dan meninggal dunia di sana pada tahun 282 896 M. Sebuah komentar singkat mengenai Al-Quran diduga sebagai karyanya dan ia telah memberikan sumbangan-sumbangan yang penting bagi perkembangan teori Sufisme. Ia menjadi tokoh yang berpengaruh besar berkat jasa muridnya, Ibnu Salim, yang mendirikan mazhab tasawuf, Salimiyah. Pada suatu hari Sahal bin Abdullah at-Tustari berkata, "Taubat adalah kewajiban setiap manusia di setiap saat, tanpa peduli apakah ia manusia yang telah dimuliakan Allah ataupun manusia kebanyakan, dan tanpa peduli apakah ia patuh atau ingkar kepada Allah." Pada masa itu di Tustar ada seorang yang mengaku sebagai seorang terpelajar dan pertapa. Orang ini menyangkal pernyataan Sahal di atas. Sahal bin Abdullah at-Tustari menyatakan bahwa seorang yang ingkar harus bertaubat karena keingkarannya dan seorang yang patuh harus bertobat karena kepatuhannya. Akhirnya berhasillah orang itu membuat orang banyak menentang Sahal. Kemudian ia menuduh Sahal bin Abdullah at-Tustari sebagai seorang bid'ah dan kafir. Maka semua pihak, dari rakyat biasa sampai kaum bangsawan, menyerang Sahal bin Abdullah at-Tustari. Sahal menahan dirinya. Ia tidak mau berbantahan dengan mereka untuk memperbaiki kesalahpahaman mereka itu. Dengan kobaran api suci agama, dituliskannya semua harta benda yang dimilikinya, yaitu kebun-kebun, rumah-rumah, perabot-perabot, permadani-permadani, jembangan-jembangan, emas dan perak, masing-masing di atas secarik kertas. Kemudian ia memanggil orang-orang berkumpul dan setelah berkumpul kertas-kertas tadi dilemparkannya kepada mereka untuk menjadi rebutan. Kepada setiap orang yang berhasil mendapatkan sehelai di antara kertas-kertas itu, Sahal bin Abdullah at-Tustari memberikan harta benda miliknya yang tertulis di situ. Hal ini dilakukannya sebagai tanda terima kasihnya kepada mereka karena membebaskan dirinya dari harta benda dunia ini. Setelah menyerahkan segala harta kekayaannya itu berangkatlah Sahal menuju Hijaz. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai diriku, kini tiada sesuatu pun yang masih kumiliki. Janganlah menerima apa-apa lagi dari diriku karena akan sia-sia belaka." Hatinya setuju untuk tidak meminta apapun. Tetapi ketika sampai di kota Kufah, hatinya berkata, "Hingga sejauh ini aku tidak pernah meminta sesuatu pun jua darimu. Tetapi pada saat ini aku ingin sekerat roti dan sepotong ikan. Berikanlah roti dan ikan kepadaku, dan engkau tidak akan kuusik lagi di sepanjang perjalanan menuju Mekah." Ketika memasuki kota Kufah, Sahal melihat sebuah penggilingan yang sedang digerakkan oleh seekor unta. Sahal bertanya, "Berapakah yang kalian bayar untuk mempekerjakan unta ini?" "2 dirham. Lepaskanlah unta ini dan ikatlah aku sebagai penggantinya. Berikanlah aku 1 dirham untuk kerjaku hingga waktu Isya nanti." Unta itu pun dilepas dan tubuh Sahal menjadi penggantinya. Setelah malam tiba, ia pun memperoleh upahnya sebesar 1 dirham. Dengan uang itu dibelinya sekerat roti dan sepotong ikan yang kemudian ditaruhnya di depan dirinya. Maka berkatalah Sahal bin kepada dirinya sendiri, "Wahai hatiku, setiap kali engkau menghendaki makanan ini, camkanlah olehmu bahwa engkau harus melakukan pekerjaan seekor keledai dari pagi hingga matahari terbenam untuk mendapatkannya." Kemudian Sahal meneruskan perjalanannya menuju Ka'bah, di mana ia bertemu dengan banyak tokoh-tokoh sufi. Dan dari Ka'bah ia kembali ke Tustar, tempat Zunnun sudah menantikan kedatangannya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai.
serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.